sampai kepada satu orang muttaji'in berbaring ala qafahu di atas tengkuknya, warajulun dan ada warajulun qaimun, kemudian ada lagi seorang laki-laki ala ra'sihi di atas kepalanya, bifihrin dengan batu yang segenggam, batu yang dipegang begini, au sakhratin atau batu besar. Ada yang mengatakan kalau fihrin itu adalah batu kecil yang bisa yang digenggam begini, itu fihr. Kalau sakhrah itu batu lebih gede lagi. Ada orang berdiri dan membawa batu, fayasdakhu, kemudian memukulkan dengan keras untuk memecahkan dengan batu tersebut, biha dengan batu tersebut, ra'sahu kepala orang yang duduk. Ada lagi orang yang baring, ada orang baring, ada orang berdiri. Yang berdiri itu membawa batu dan ditumbukkan ke kepala orang yang baring sampai pecah. Fa'idha darabahu, dan tatkala ia memukulnya, tadahdaha al-hajaru, gelundunglah batu tersebut. Jadi setelah pecah, selesai. Kemudian fantalaqa ilaihi liya'khudahu, setelah batu itu melundung, diambil lagi. Fantalaqa, kemudian pergilah orang yang berdiri yang memukul tadi, ilaihi kepada batu yang gelinding, liya'khudahu untuk mengambilnya. Fala yarji'u, dia tidak kembali ila hadza kepada orang yang baring, hatta yalta'ima, kecuali balik lagi utuh kepalanya, ra'suhu kepalanya. Jadi batu gelundung dia ngambil, balik utuh lagi, dipecahin lagi, gelundung batunya diambil, utuh lagi kepalanya, dipecahin lagi, itu hancur. Wa'ada ra'suhu kama huwa, balik lagi kepalanya, utuh lagi. Fa'ada ilahi, kemudian orang yang berdiri mukul lagi, fadarabahu, dan dipukulnya lah. Qultu, kemudian aku bertanya, kata Rasulullah, man hadza, siapa orang ini? Allamahullahu al-Qur'an, Allah memberikan kepadanya Al-Qur'an. Fanama anhu bil laili, di malam harinya tidur, enggak pernah diulang-ulang sampai lupa, walam ya'mal fihi, dan tidak pernah mengamalkan ilmunya. Bin nahari, di siang hari, yuf'al bihi, dia akan dipecahi terus kepalanya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Allah. Apa ini maknanya? Dijelaskan oleh pensyarah hadis termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya itu adalah seperti disebutkan di situ, malam hari itu bukan gaib, bukan harus. Artinya orang diberi oleh Allah Al-Quran, tidak pernah menjaganya dan tidak pernah mengamalkan. Dan penekannya adalah tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran, tapi tidak pernah mencoba punya akhlak Al-Quran. Dan ini dosanya memang gede sekali. Kalau orang tidak mengerti Al-Quran, lalu dia melakukan salah karena memang dia bukan orang yang kenal Al-Quran. Tapi orang membawa Al-Quran tapi melakukan, tidak mengamalkan ilmunya, itulah yang dosanya amat besar. Dan ini yang digambarkan di sini. Maka yuf'al bihi ila yaumil qiyamati, akan dipecahi terus kepalanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Yang hafal Al-Quran diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Maka ini himbauan bagi yang sudah menghafal Al-Quran. Masya Allah, itu nikmat besar dari Allah. Tolong ditambah melangkah kepada pemahaman dan pengamalannya. Jangan sampai masuk bab bahwasanya yang penting hafal. Oh, enggak, salah. Mumpung sudah hafal, tinggal selangkah lagi sambil memahami dan mengamalkannya. Kalau urusan menghafal Al-Quran memang kemuliaan. Kapan itu? Di saat dibarengi dengan kerinduan untuk mengamalkannya. Sebab alangkah banyaknya seperti disabdakan Nabi, orang ngapal Quran, membaca Al-Quran, bal Qur'anu yal'anuhu, dan Quran mengutuknya. Jadi ayo melangkah. Ada semacam tradisi di sebagian tempat, kalau orang sudah menghafal Al-Quran dipikir sudah paling alim seluruh dunia dan akhirat. Sehingga kalau suruh ngaji paling males. Karena apa? Aku sudah hafal Al-Quran. Maka kami himbau, ini sudah punya kunci. Sampai salah satu guru kami mengatakan, seorang fakih kalau tidak punya Al-Quran tidak dikatakan fakih. Pusing yang lainnya pada nggak hafal Al-Quran murid-muridnya waktu itu. Maksudnya memacu harus punya Al-Quran, harus Quran itu. Jangan sampai tidak. Tapi di sisi lain jangan sampai orang hanya senang menghafal saja tapi tidak pernah rindu untuk mengamalkannya. Terus ayo belajar sedikit demi sedikit, memahami tafsirnya, fikihnya.
Kalau untuk yang menjaga Al-Quran, Allah akan kirim orang yang menjaga Al-Quran. Jangan rasa, oh akulah yang menjaga Al-Quran. Kalau bukan hafid seperti saya, Al-Quran tidak ada menjaga. Oh tidak. Yang menjaga adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Bisa saja Allah menjadikan seorang kafir hafal Al-Quran untuk menjaga Al-Quran. Tidak susah bagi Allah. Dan ada orang kafir menghafal Al-Quran tapi tidak ada iman di dalam hatinya.